البدر كطلعته وجه جميل. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Fadila Putri dengan NIM 12011626611 dari kelas 3A BKPI Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam di Fakultas UIN Suska Riau dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD, mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran yang berjudul Teori Humanistik. Teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak. Dengan kata lain, teori ini tertarik pada ide belajar dan dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar sendiri seperti apa adanya, seperti apa yang kita amati dalam dunia keseharian. Berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal, dalam teori humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dapat berproses belajar harusnya berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Pandangan teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengemban dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Prinsip teori belajar humanistik. Dalam buku Freedom to Learn karya Carl Rogers, ia menunjukkan sejumlah prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah 1. Manusia ia mempunyai kemampuan belajar secara alami. Jadi manusia itu mempunyai kebelajaran yang alami. Jika ingin belajar, maka ia akan belajar. Dan yang kedua, belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai referensiasi dengan maksud-maksud sendiri. Dan yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dan dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. Yang keempat, tugas-tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman itu dari luar semakin kecil. Yang keenam, apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Dan yang ketujuh, belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Yang kedelapan, belajar diperlancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Yang ke-8, belajar inisiatif sendiri yang melibatkan pribadi siswa seutuhnya, baik perasaan maupun intelek, merupakan cara yang dapat memberikan hasil yang mendalam dan lestari. Yang terakhir, kepercayaan terhadap diri sendiri. Kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan mengkritik dirinya sendiri, dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang penting. Aplikasi tentang teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik lebih menunjukkan pada ruh atau spirit selama belajar pembelajaran yang mempunyai dan mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi
kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Peserta didik berperan sebagai pelaku utama student center yang mempunyai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi dirinya sendiri, mengembangkan potensinya secara positif dan minimalkan potensi dirinya yang bersifat negatif. Tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersikap jelas, jujur, dan positif. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatifnya sendiri. Dan yang keempat, mendorong peserta didik untuk pekat berpikir kritis. Yang kelima, peserta didik didorong untuk membebaskan mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri. Dan yang terakhir, guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan atau proses pembelajarannya. Adapun caranya lagi, merespon perasaan siswa. Kita dapat menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Yang kedua, kita juga bisa berdialog dan berdiskusi dengan siswa. Yang ketiga, kita juga harus menghargai siswa. Dan yang keempat, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. Yang kelima, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasan untuk memantapkan kebutuhan segera dari siswa. Dan yang terakhir, terbiasakan untuk tersenyum pada siswa. Dari penelitian itu diketahui guru yang fasilitatif mengurangi angka bolos siswa, meningkatkan angka konsep diri siswa, meningkatkan upaya untuk meraih prestasi akademik, termasuk pelajaran bahasa dan matematika yang kurang disukai, mengurangi tingkat problem yang berkaitan dengan disiplin, dan mengurangi perusakan pada peralatan sekolah, serta siswa menjadi lebih spontan dan menggunakan tingkat yang lebih berpikir tinggi. Judul selanjutnya, implikasi teori belajar humanistik. Guru sebagai fasilitator. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Yang berikut ini adalah sebagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berkualitas seperti fasilitator. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada pencipta suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. Fasilitator membantu dan memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan kelompok yang bersifat umum. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan yang bermakna bagi dirinya. Sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar dan yang bermakna tadi, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Bila mana cuaca penerimaan kelas telah mantap, fasilitator berangsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seseorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu, seperti siswa yang lainnya. Guru mempercayai adanya keinginan dari masing siswa untuk melaksanakan tujuan yang bermakna bagi dirinya sendiri sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi.
Guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan oleh para siswa untuk membantu tujuan mereka. Guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Pelajaran berdasarkan teori humanistik ini tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran, termasuk di sekolah. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang bergairah berinisiatif dalam belajar dan terjadi perubahan pola pikir, berperilaku dan sikap atas kemauan sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain dan melanggar aturan, normal, disiplin, dan etika yang berlaku.